Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Ibrahim Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka meningkatkan kualitas umat, melalui usaha-usaha sosial kemasyarakatan, dan pendidikan serta dakwah Islamiyah, melalui pembinaan akhlak karimah serta ukhuwah Islamiyah, dalam persatuan berbangsa dan bernegara, organisasi Rabito Alawiyah, yang dalam pembentukan awalnya bernama, Perkumpulan Ar-Rabito Alawiyah, berdasarkan Akta Notaris Mr. Van Ophusen, nomor 66 tanggal 16 Januari tahun 1928, mengirimkan surat permintaan pengesahan tanggal 8 Maret tahun 1928, dan ditanda tangani oleh Sayyid Muhammad bin Abdul Rahman bin Syahab, dan Sayyid Ahmad bin Abdullah Asagaf, masing-masing sebagai ketua dan sekretaris. Sahabatku Ibrahim Official, tujuan awal dari perkumpulan ini, adalah untuk berusaha memajukan bangsa Arab Hadrami secara jasmani dan rohani, menguatkan tali persaudaraan antara golongan Sayyid, dan orang Arab Hadrami lainnya, mendidik anak piatu, menolong janda-janda dan orang yang tidak mampu bekerja dan fakir miskin, memelihara keturunan Sayyid dan setiap sesuatu yang berkaitan dengannya, melaksanakan dan menyebarkan pengajaran agama Islam serta bahasa Arab dan ilmu lainnya. Dan dari tujuannya adalah membangun hubungan dengan tanah asal Hadramaut dan penduduknya demi keamanan dan kemakmurannya. Kabar pendirian perkumpulan ini menyebar hingga sampai ke Hadramaut, dan mendapatkan respon yang sangat baik di sana sebagaimana dimuat di koran Hadramaut edisi 131. Rabito Alawiyah dibentuk untuk merawat keturunan kita. Masuk ke Indonesia itu asal-usulnya tidak tercerai-berai. Kita berkiprah bukan hanya untuk keluarga keturunan Alawiyin saja tetapi untuk negara, kata Habib Zain bin Umar bin Smith, Ketua Umum Rabito Alawiyah. Alawiyin ialah sebutan untuk keturunan Ahmad Al-Muhajir dari Hadramaut, sebuah lembah di Yaman Selatan, generasi ke-8 dari Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Keturunan Ahmad Al-Muhajir yang kelak pergi dan kawin mawin ke Asia Tenggara. Sahabatku Ibrahim Official, pendataan perdana keturunan Alawiyin berlangsung pada 1932. Kini diperkirakan jumlah keturunan Hadramaut antara 500.000 1,5 juta di Indonesia. Jumlah ini, berdasarkan pendataan tahun-tahun 1932 sampai tahun 1940, termasuk 68 marga atau kabilah kaum dari satu ayah yang ada di Indonesia. Sementara ada 239 marga di Indonesia yang tidak termasuk keturunan Alawiyin. Artinya, jumlah marga keturunan Nabi lebih kecil dibanding marga Arab lain. Untuk mengetahui seseorang keturunan Alawiyin, kita harus mendatangi Rabito. Setiap orang berhak memohon kartu identitas atau buku silsilah nasab Alawiyin setelah diuji kebenarannya. Metodenya, ia harus bisa menyebutkan 3 fam, atau marga di atasnya, mengisi formulir, dan membawa saksi. Jika terbukti validitasnya maka Rabito akan mengeluarkan buku tersebut. Kalau sudah dirunut silsilah keluarga di atasnya, sampai 3, itu biasanya yang keempat ketemu. Tetapi kalau tidak ketemu, kami tidak bisa bilang apa-apa, karena data kita terbatas, kata Habib Zain. Kadang ada orang meminta pengajuan nasab, kita tidak bisa kasih karena silsilahnya terputus dan tidak ketemu. Pihaknya mengklaim tak berani membuat seseorang menjadi Sayyid keturunan Rasulullah, atau menolak mengeluarkan buku nasab dari orang yang bukan Sayyid. Pemberantasan Habib palsu. Pencekalan Habib palsu sudah dilakukan jauh-jauh hari. Ini untuk menjauhkan citra buruk dari keturunan Alawiyin. Pada tanggal 12 September tahun 2009, Rabito Pusat mengirim surat kepada Rabito Cabang Makassar. Dalam surat itu dijelaskan bahwa Habib Abdurrahman Asegaf alias Habib Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar, Ketua Front Umat Islam Parung, atau pimpinan Majelis Zikir dan Ratib bukan termasuk dalam fam Asegaf, ataupun fam bin Syekh Abu Bakar, dan bukan termasuk golongan Alawiyin. Laporan surat yang sama menyebutkan, bahwa nama asli Habib Abdurrahman itu adalah Ansori, Riz bin Ismail bin Abdullah Hamid Umar Rela, yang berasal dari Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon. Informasi ini diperoleh Rabito Pusat dari Rabito Cabang Ambon, yang didukung 8 sesepuh Habib di Ambon. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Maktab Daimi, Rabito Alawiyah, Ahmad Muhammad Al-Atas. Sahabatku Ibrahim Official, tak hanya itu, pada 2012, di Kalimantan Tengah ada laporan salah satu tokoh di sana, yang mengklaim fam Al-Balgats dan menyebut dirinya Habib.
Tokoh itu Habib Said Ismail Al-Balgaits. Keputusan Rapat Rabitoh Pusat pada tanggal 3 Maret tahun 2012, menyatakan bahwa orang ini bukan keturunan Alawiyin, dan seketika bukan Habib. Menariknya, meski telah ada organisasi macam Rabitoh yang menguji validasi, apakah seseorang Said dan Habib, dalam perkembangannya sejak 2001, ada lembaga baru yang juga berperan memelihara keturunan Alawiyin. Namanya Nakobatul Ashraf Al-Kubro. Ia diketuai oleh Al-Habib Zainal Abidin bin Sagaf Assegaf, yang pernah bekerja di Rabitoh, sebagai tim nasab dari 1991 sampai 1998. Assegaf mendirikan lembaga ini untuk mengantisipasi serta memperluas jangkauan ilmu nasab. Peran lembaga ini semula pada pemeliharaan, penelitian sejarah, dan silsilah Alawiyin, tetapi kemudian mulai mengeluarkan buku nasab sendiri. Dua lembaga yang mengurus Alawiyin ini bukannya tanpa konsekuensi. Abdurrahman Al-Habsyi, 64 tahun, pengurus Yayasan Makam Habib Cikini, khawatir bila dua lembaga mengeluarkan nasab, lama-lama bikin orang enggak percaya sama buku pemeliharaan silsilah Alawiyah. Ia bilang, harusnya cukup Rabitoh saja, dan jangan yang lainnya. Niat lembaga ini baik untuk membersihkan Habib palsu, tetapi secara tidak sadar justru akan membuat orang tidak percaya buku nasab Rabitoh, ujarnya. Buat kontrol awalnya, lalu dianggap dia paling bersih sehingga bikin lagi. Jadi buat nasab bayangan. Akhirnya yang benar mana? Kata Abdurrahman. Saat dikonfirmasi, Ketua Nakobatul Ashraf Al-Kubro, Al-Habib Zainal Abidin bin Sagaf Assegaf, membenarkan pernah bekerja di Rabitoh Alawiyah, bagian nasab dan keluar dari lembaga tersebut. Namun, ia enggan bercerita lebih lanjut. Munculnya Nakobatul mendorong Rabitoh menerbitkan maklumat Maktab Daimi Rabithah Alawiyah pada tahun 2009. Maklumat ini dikirim kepada seluruh habaib atau Alawiyin, bahwa lembaga satu-satunya yang sah mengurus dan mengesahkan serta menerbitkan buku silsilah nasab Alawiyin adalah Maktab Daimi atau Rabitoh Alawiyah, Jakarta Pusat. Ia ditegaskan lewat anggaran dasar Rabithah Alawiyah pasal 17 ayat 1. Isinya, Maktab Daimi adalah badan otonom di bawah Rabitoh Alawiyah sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menangani masalah nasab Alawiyin. Maklumat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Rabitoh Alawiyah Habib Zain bin Umar bin Smith, pada tanggal 8 Oktober tahun 2009. Maklumat sudah diterbitkan, tetapi buku nasab dari lembaga lain tetap keluar. Khalid bin Hamid Al-Haddad, staf pengurus Nakobatul, mengatakan sejak 2002 hingga kini sudah 1.800 buku nasab yang diterbitkan, baik nasional maupun luar negeri. Lembaga yang berdiri pada 2001 itu awalnya hanya mendukung pengawasan keturunan Habib. Sebab, kata Khalid, gelar Habib banyak disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Contohnya mencari masa majelis taklim, ada juga mengadu domba antara Alawiyin satu dan yang lain, ujarnya. Sahabatku Ibrahim Official, perbedaannya antara kedua lembaga ini, Nakobatul hanya fokus dengan nasab, verifikasi hingga mengeluarkan buku. Sementara Rabitoh Alawiyin lebih luas, selain mengurus soal nasab, ia juga fokus pada program sosial, kesejahteraan, dan pendidikan. Ia menjelaskan, pada awalnya Nakobatul hanya mengawasi keturunan Alawiyin, tapi lambat laun kaum Alawiyin Jakarta meminta Nakobatul mengeluarkan buku nasab. Akhirnya kita keluarin pada 2002, ujarnya. Tak hanya itu, pengurus Nakobatul juga telah mengeluarkan 10 surat pemberitahuan terhadap orang yang bukan Habib sejak 2001 hingga 2016. Penerbitan surat itu atas permintaan atau pelaporan seorang Habib, yang lantas dilanjutkan dengan mengecek asal-usulnya. Ini untuk menghindari citra buruk bagi keturunan Alawiyin. Dulu sempat ada tim berantas Habib palsu di media sosial, kata Khalid. Mereka membuat rapat di tempat kita. Tetapi, karena ada isu yang berkembang bahwa kita merusak citra Alawiyin, akhirnya kita tidak memberikan lagi tempat rapat di kantor. Setelah itu, kita tidak mengetahui lagi kegiatan ini masih aktif atau tidak. Memberantas Habib palsu ini terkadang sulit, sebab batasannya lebih dari sekadar marga Alawiyin. Seorang Habib harus punya ilmu yang baik, punya akhlak mulia. Ini ukuran yang menjelaskan sifat dan keteladanan. Ia sesuatu yang tersembunyi, tidak kasat mata. Khalid mencontohkan, ada yang sekadar nama. Misalnya Arumi Ba'asyir, Anissa Bahar,
Famba Ashir dan Bahar itu keturunan Alawiyin, tetapi mereka berdua bukan keturunan Alawiyin. Selain itu ada juga yang keturunan Arab dari Hadramaut tetapi bukan keturunan Alawiyin. Marga Bahar dan Baksin memang keturunan Alawiyin, namun baik artis Arumi atau penyanyi Anissa bukan Alawiyin. Habib Bamukmin, ini Arab dari Hadramaut, tapi bukan dari Alawiyin. Dia Arab saja sama kayak Bafadal atau Al-Hatib. Kalau dari kabilah, kita sudah tahu semua, mana yang Alawiyin, Masaih, dan Kabail, kata Khalid. Dua lembaga ini sebenarnya telah mengeluarkan surat teguran kepada para oknum yang berusaha ingin merusak keturunan Alawiyin. Tetapi, usaha ini belum cukup ampuh, ia tidak seketika menghapus Habib-Habib palsu. Dalam pernyataan Habib Zain bin Umar bin Smith, Ketua Umum Rabitoh Alawiyah, tidak setiap keturunan Hadramaut ialah keturunan Nabi, dan tidak setiap Alawiyah, dengan validasi oleh Rabitoh maupun Nakobatul, adalah seorang Habib. Namun, sebaliknya, seorang Habib sudah pasti seorang Sayyid. Sekarang titel Habib itu mengalami degradasi, menjadi sapaan kepada orang lain biar akrab, ujar Habib Zain. Akan tetapi sahabatku Ibrahim Official, ada baiknya agar kasus pemalsuan Habib tidak semakin larut, dan segera tuntas, apabila dilakukannya tes DNA, dan hasil itu pasti lebih akurat. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar pendapat kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.